Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang polisi terluka dalam penggerebekan narkoba di Kayumalue, Palu. Badan Zakat Nasional Palu menyalurkan bantuan zakat kepada warga kurang mampu. Nelayan di Danau Lindu mengeluhkan kurangnya tangkapan selama beberapa bulan terakhir. Nelayan di Desa Anca, Kecamatan Lindu mengeluhkan minimnya hasil tangkapan ikan sejak beberapa bulan terakhir. Penyebabnya, selain alat tangkap yang masih tradisional juga karena penyebaran tanaman eceng gondok semakin meluas. Susahnya mendapatkan hasil tangkapan membuat nelayan di Danau Lindu terpaksa mencari ikan lebih jauh. Mereka berangkat sejak pagi hari dan pulang malam untuk mencari ikan. Namun hasil tangkapan kadang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka juga harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar, terutama bahan bakar minyak untuk perahu motor. Selama ini, sebagian besar warga di Desa Anca memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan berkebun. Di Danau Lindu, salah satu jenis ikan yang paling banyak adalah mujair. Kelezatan ikan ini cukup terkenal sehingga laris manis di pasar Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Namun populasi ikan mujair di danau tersebut juga mulai berkurang. Semua itulah hambatan kita buat itu seperti inilah contohnya Pak. Enceng gondok semua yang di pinggir itu yang jadi kendala, jadi setengah mati. Karena di luar itu jarang, kurang ikannya kalau di luar. Kalau kita mau pasang pukat itu Pak, pada dasar itu Pak, karena adanya enceng gondok yang menghalangi tempat memasang pukat. Agak kurang ikannya, tapi biasa sewaktu-waktu dia ada. Itu. Jadi ya kalau mau bilang mau cari tahu ikan ini, saya kurang tahu juga posisinya bagaimana. Mereka berharap agar pemerintah turun tangan membantu memberikan solusi bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di sekitar Danau Lindu. Selain penanganan eceng gondok, juga adanya bantuan alat tangkap yang lebih modern, sehingga bisa membantu peningkatan pendapatan warga. Julianus Kay melaporkan dari Sigi. Tiga sudah. Kulkas bank darah di kantor Palang Merah Indonesia Kabupaten Morowali belum bisa difungsikan. Fasilitas yang memiliki daya tampung 13.000 kantong darah tersebut hingga kini belum memiliki legalitas. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pemenuhan stok darah. Sebanyak 4 unit kulkas bank darah di kantor PMI Morowali ini hanya jadi pajangan semata. Padahal fasilitas bernilai ratusan juta rupiah ini sangat dibutuhkan untuk menjadi tempat penyimpanan kantong darah. PMI Kabupaten Morowali membutuhkan darah rata-rata 350 hingga 400 kantong per bulan. Namun kebutuhan tersebut belum dapat terpenuhi dengan baik. Akibatnya dalam kondisi darurat dan mendesak, pihak PMI mengunjungi calon pendonor dari rumah ke rumah. Selama ini, pasokan darah yang terkumpul dari pendonor disalurkan kepada warga yang berada di Kabupaten Morowali, Morowali Utara, dan Poso. Secara teknis, analisis ada tenaga, cuma peralatan yang tidak ada. Peralatan teknis seperti labnya, peralatan laboratorium untuk crossmatch darah yang baru kita ambil dari pendonor. Belum bisa berfungsi kecuali pihak rumah sakit mau bekerja sama dengan kami. Misalnya kalau kami turun donor, mereka mau menambah kapasitas kantong darah, terus mereka yang lakukan tekniknya di lab dan kemudian menaruh sebagian ke sini. PMI Morowali berharap agar pemerintah segera membantu menerbitkan izin legalitas unit donor darah agar kulkas bank darah tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya.
Apalagi tingkat kebutuhan darah di Kabupaten Morowali cukup tinggi setiap bulan. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Puluhan peserta dari 5 desa di Kecamatan Lindu meramaikan lomba perahu tradisional yang digelar di Danau Lindu, Desa Anca. Selain memperebutkan piala, peserta lomba juga mendapatkan uang pembinaan. Peserta lomba berasal dari 5 desa di Kecamatan Lindu, yakni Desa Anca, Tomado, Puro, Langko, dan Olu. Peserta beradu kecepatan untuk mencapai garis finish yang jaraknya 100 meter. Ratusan warga menonton dengan antusias lomba yang digelar setiap tahun ini. Mereka mendukung jagoannya untuk menjadi yang tercepat. Lomba perahu tradisional ini bertujuan menjalin silaturahmi antar warga dari berbagai desa. Bahkan bisa jadi melibatkan peserta dari luar Kabupaten Sigi. Selain itu menjadi hiburan dan promosi wisata budaya. Apalagi Danau Lindu menjadi destinasi wisata favorit Kabupaten Sigi. Tujuannya karena saya rasakan seperti ini, saya sebagai panitia masalah dananya kurang juga. Agar pemerintah lebih memperhatikan tentang ini. Terutama masalah dana. Kalau cukup dananya Pak, bisa diusahakan dengan perahu yang lebih bagus lagi. Supaya lebih semangat lagi masyarakatnya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya rasa itu untuk mengenai lomba dayung perahu Pak. Dalam lomba yang berlangsung sehari ini, peserta dari Desa Olu berhasil menjadi juara umum. Selain mendapatkan piala, juga hadiah uang tunai. Para pemenang pun meluapkan kegembiraannya bersama pendukungnya. Alhamdulillah sangat bangga karena setiap kegiatan ini tiap tahun diadakan di Festival Danau Lindu. Alhamdulillah sudah yang perahu mendapatkan juara saat tadi itu sudah keempat kalinya. Peserta dan masyarakat berharap lomba perahu tradisional ini bisa terus berlanjut dan menjadi agenda tahunan. Selain itu juga berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah. Julianus Kay melaporkan dari Sigi. Informasi tadi menutup kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.